Oke, masih dengan Profesor Kardus. Wi-Fi. Teman-teman pasti tak asing dengan istilah ini. Wi-Fi umum kita gunakan sehari-hari sebagai sarana untuk mengakses data internet secara nirkabel atau tanpa kabel. Wi-Fi merupakan salah satu turunan jaringan nirkabel, yakni jaringan yang dapat mentransmisikan bit data informasi internet tanpa melalui kabel, melainkan hanya melalui modulasi gelombang RF di rentang frekuensi radio. Setiap jaringan nirkabel pasti menggunakan node jaringan, baik berupa modem atau router, atau antena-antena microwave yang ada pada tower jaringan seluler, yang akan mengirimkan gelombang radio RF termodulasi atau terkodekan secara biner, yang nantinya data berupa kode-kode biner dalam modulasi transmisi gelombang tersebut akan ditangkap oleh receiver dalam setiap perangkat, seperti halnya ponsel atau laptop yang kalian gunakan untuk media akses internet, yang untuk selanjutnya akan diterima oleh RAM dan langsung akan diakses ke prosesor untuk menyandikan data-data informasi tersebut. Ya, meski jaringan nirkabel seperti halnya Wi-Fi memiliki keuntungan seperti lebih praktis untuk digunakan karena tidak memerlukan jaringan kabel, namun transmisi data nirkabel diketahui tidak aman dan mudah diretas daripada jaringan kabel. Kecepatan transfer juga umumnya lebih cepat menggunakan transmisi kabel dan beberapa keadaan lainnya. Namun tahukah Anda, selain sistem jaringan nirkabel layaknya Wi-Fi atau wireless fidelity, diketahui ada sebuah konsep lain yang jauh lebih revolusioner yang disebut sebagai Li-Fi atau like fidelity. Ya, seperti halnya Wi-Fi, Li-Fi juga berfungsi untuk mentransmisikan data biner untuk akses internet. Yang membedakan, jika Wi-Fi media transmisinya adalah gelombang RF atau radio frekuensi. Pada Li-Fi, media transmisinya adalah light atau spektrum cahaya tampak, yang artinya bentuk kode modulasi akan menggunakan transmisi cahaya atau disebut sebagai VLC atau komunikasi cahaya tampak. Dan mekanisme modulasinya umumnya memanipulasi LED dengan cara mematikan dan menghidupkan arus dengan super sangat cepat. Hal tersebut akan menciptakan kode seperti kode Morse kedipan, namun dalam skala waktu yang super cepat, di rentang 10 juta kali kedipan LED per detik, di mana saking cepatnya modulasi kedipan ini tak akan dapat dirasakan oleh manusia. Ya, ide transmisi data cahaya pertama kali muncul pada 2009 oleh seorang profesor komunikasi seluler, Harald Haas, dari Universitas Edinburgh. Diketahui meski masih ada pada tahap eksperimental, beberapa kemajuan eksperimental telah dapat dibuat, seperti halnya pada 2014 perusahaan Rusia Stings berhasil membuat jaringan lokal di sistemnya yang menggunakan beam caster Li-Fi yang tercatat mampu mentransfer data informasi hingga berkecepatan 1,25 GB per detik. Pada 2018, BMW juga berhasil menguji jaringan Li-Fi di laboratoriumnya. Dan pada 2019, OLEDCom, perusahaan teknologi Prancis, bahkan memamerkan teknologi Li-Fi di Paris Air Show. Ya, seperti namanya, Li atau light atau cahaya. Pastinya transmisi data yang dilakukan tentunya jauh lebih cepat dengan bandwidth yang jauh lebih tinggi daripada Wi-Fi. Selain itu, keamanan sistem ini tidak rentan untuk diretas layaknya Wi-Fi. Kemudian, Li-Fi sangatlah stabil. Namun meski begitu, Li-Fi juga memiliki beberapa kekurangan, seperti area cakupan dan jangkauan yang terbatas karena transmisi cahaya dalam VLC yang menggunakan LED. Pasti radius atau lingkup jangkauannya sangat terbatas. Selain itu, cahaya hanya dapat bergerak dalam jalur lurus, termasuk tidak bisa menembus dinding. Li-Fi juga tidak bisa digunakan di luar ruangan yang tentunya
akan terkontaminasi dengan sinar atau cahaya lain, seperti halnya matahari. Yang artinya, jika kalian menggunakan LiFi, kalian harus berada di jalur cahaya lampu LED yang mentransmisikan modulasi. Ya, pada bulan Juni 2024 lalu, roket Ariane 6 milik Lembaga Antariksa Eropa ESA meluncur ke orbit dengan membawa beberapa muatan, seperti halnya modul dan satelit. Ariane 6 diketahui juga membawa beberapa perangkat LiFi yang dikembangkan oleh OLEDCom, karena dimungkinkan LiFi akan bekerja dengan maksimal dan akan jauh lebih berguna jika digunakan di luar angkasa. Perangkat LiFi diketahui jauh lebih cepat dan akurat daripada menggunakan kabel. Hal ini dapat digunakan untuk menyederhanakan konektivitas transmisi data pada setiap modul atau bagian-bagian roket, juga stasiun luar angkasa. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang LiFi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari ESA Headquarter mengabarkan.